Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 kali ini kita akan belajar metode Lagrange multiplier. Nah, ini merupakan bab di 11.8 halaman 666 di PDF Winston untuk non-linear programming. Nah, ini merupakan materi minggu ke-10. Outline-nya metode Lagrange, interpretasi geometris dari Lagrange multipliers. Nah, metode Lagrange ini itu merupakan metode yang bisa menyelesaikan non-linear programming di mana semua constraint, jadi semua batasannya itu adalah equality constraint. Jadi harus merupakan bertanda sama dengan. Nah, misalkan kita punya fungsi tujuan memaksimumkan atau minimumkan Z sama dengan f x1, x2 sampai dengan xn dengan fungsi batasan ada G1, x1, x2 sampai dengan xn sama dengan B1, kemudian G2, x1, x2 sampai dengan xn sama dengan B2 sampai pada batasan ke M X1, X2 sampai dengan N sama dengan BM. Nah, ketika kita punya permasalahan seperti ini, maka kita bisa menyelesaikan persamaan 12 atau fungsi tujuannya dengan menggunakan penambahan multiplier lambda I. Nah, untuk lambda I ini, I adalah batasan dari persamaan 12. Misalnya, di sini kita punya persamaan baru yaitu persamaan Lagrange yang merupakan persamaan penambahan dari fungsi tujuan awal yaitu fx1 sampai dengan fxn ditambah dengan sigma lambda i. Nah, sigma lambda i bi. Nah, ini bi. Berarti kalau misalkan ada sejumlah m berarti nanti B1 dikurangi dengan G1, X1 sampai N ditambah dengan lambda 2, B2, G2 sampai dengan Gn dan seterusnya. Nah, secara general adalah seperti ini. L, X1, X2 sampai dengan Xn, lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda M, Fx1 sampai dengan Xn ditambah dengan sigma, lambda 1, Bi min Gi, X1 sampai dengan Xn. Ini merupakan teorema ke-8. Misalkan pada fungsi tujuan persamaan ke-12 adalah merupakan tujuan maksimasi jika fx1 sampai xn itu adalah fungsi konkav. Nah, ini memang berhubungan ya. Kalau kita memutuskan bahwa suatu fungsi itu konkav, berarti dia benar bahwa merupakan fungsi maksimasi. Dengan setiap GI atau fungsi batasan, I sama dengan 1 sampai dengan N adalah fungsi linier, maka setiap titik X bar 1, X bar 2 sampai dengan X bar N, kemudian ada lambda bar 1, lambda bar 2 sampai dengan lambda bar M merupakan titik yang memenuhi delta L dibagi delta X1. Jadi turunan pertamanya disama dengankan 0. Turunan pertama disama dengankan 0 akan kita dapatkan titik kritis. Nah, sebaliknya pada teorema 8 juga menyampaikan bahwa dengan persamaan 12 adalah suatu kasus minimasi ketika merupakan fungsi konvex. Nah, caranya sama yaitu untuk turunan pertama terhadap setiap titik merupakan kandidat titik kritisnya yaitu X1, X bar 1, X bar 2 dan seterusnya. Nah, pada metode Lagrange ini kita akan menentukan harga ekstrim pada Z. Misalkan di sini ada dua variabel fx, y dengan syarat g, x, y sama dengan 0. Maksud dari pengali Lagrange ini adalah membuat atau membentuk fungsi baru yaitu Lxy ditambah dengan fungsi barunya yaitu lambda sehingga fungsinya menjadi fungsi awal ditambah dengan pengali Lagrange dikalikan dengan batasan. Nah, sehingga faktor lambda ini dinamakan sebagai pengali Lagrange. Syarat perlu adanya titik ekstrim adalah turunan pertamanya sama dengan 0 untuk setiap titik
Nah, ini terhadap X, yang kedua terhadap Y sama dengan 0, terhadap lambda yaitu Gx, Y juga sama dengan 0. Sedangkan syarat cukupnya titik kritis dapat diperoleh dari persamaan dari syarat perlu. Nah, kalau macam-macam titik ekstrimnya, kita bisa menggunakan pendekatan turunan kedua atau matrik Hessian. Kita nanti akan mengevaluasi jenisnya apakah fungsi konveks atau konkav dari matrik Hessian. Berikut ini merupakan penyelesaian metode Lagrange. Langkah pertama, tentukan fungsi tujuan dan fungsi batasan. Jadi ini kalau misalkan soalnya diketahui, kita bisa tuliskan kembali. Jika soalnya adalah soal cerita atau kasus, nah, maka berarti harus dituliskan terlebih dahulu fungsi tujuan dan fungsi batasan. Yang kedua, tentukan fungsi Lagrange. Berarti kita menambahkan pengali Lagrange. Langkah ketiga, dapatkan turunan pertama, nanti akan berupa persamaan sebagai kandidat titik ekstrim untuk setiap fungsi Lagrange terhadap X, lambda, dan Y. Nah, setiap titik ya. Langkah keempat adalah menyelesaikan persamaan yang didapatkan titik-titik ekstrim. Dan yang langkah kelima, mendapatkan matrik Hessian. Nah, ini untuk menentukan fungsi apakah dia itu konveks atau konkav. Nah, kalau misalkan ini berhubungan dengan apakah dia itu kasus maksimasi atau minimasi. Kemudian langkah keenam, mendapatkan nilai optimum, maksimum, atau minimum sesuai dengan fungsi tujuannya. Interpretasi geometris dari Lagrange multiplier. Untuk mempermudah pemahaman metode ini secara geometris atau secara grafik, maka kita akan menerapkan terlebih dahulu fungsi pada dua variabel. Ingin dicari nilai maksimum dari fx, y bergantung pada satu kendala, yaitu dengan bentuk x, gx, y sama dengan k. Nah, ingat ya bahwa kenapa Lagrange, karena dia memiliki fungsi batasan yaitu equality atau tanda sama dengan. Nilai maksimum fxy harus berada pada level kurva gxy sama dengan k. Nah, pengganda Lagrange untuk dua variabel. Gambar berikut menunjukkan level kurva. Nah, kurvanya berwarna biru. Nah, kurva gx, y sama dengan k. Nah, bersama beberapa level kurva fx. Nah, ini menjadi fungsi batasan. Fungsi batasan dengan c-nya yaitu 11, 10, 9, 8, dan 7. Berarti ada 5 fungsi batasan. fxy sama dengan 11, fxy sama dengan 10, fxy sama dengan 9, fxy sama dengan 8, dan fxy sama dengan 7. Nah, untuk memaksimumkan fungsi fxy bergantung pada kendala tersebut, maka yang kita lakukan adalah mencari nilai c terbesar sedemikian hingga level kurva bertemu dengan gx, y sama dengan k mempunyai gradien yang sama. Nah, gradien atau garis normal pada garis singgung x0, y0 adalah sama untuk kedua fungsi. Vektor gradien paralel untuk skalar tertentu adalah gradien fx0, y0 sama dengan pengali lambda, ya, pengali lambda yaitu Lagrange multipliernya tadi, dikalikan dengan gradien gx0, y0. Jadi lambda dikalikan dengan fungsi batasannya. Serupa dengan argumen pada fungsi dual variabel, pada kasus maksimum untuk 3 variabel fx, y, z dengan subjektu kendalanya adalah g, x, y, z sama dengan k, maka solusi harus berada pada level g, x, y, z sama dengan k. Jika nilai maksimum dari f pada titik x0, y0, dan z0 di mana fx0, y0, z0 sama dengan c, maka pada titik tersebut gradien f akan sama dengan gradien dari gx, y, dan z sama dengan k. Sehingga untuk skalar tertentu, lambda itu didefinisikan dalam gradien f x0, y0, z0 sama dengan lambda dikalikan
gradien G, X0, Y0, dan Z0. Contoh 1, tentukan macan dan nilai ekstrim dari Z sama dengan 2x kuadrat plus 4y kuadrat plus 5 sama dengan syarat X plus Y sama dengan 3. Nah, pada kasus ini kita tidak mengetahui apakah kasus ini adalah maksimasi atau minimasi. Jadi, kita diminta untuk menentukan sendiri apakah dia itu adalah maksimum atau minimum. Nah, langkah pertama kita akan membuat fungsi tujuan dan fungsi batasan yang merupakan informasi dari soal tanpa untuk tujuan maksimasi atau minimasi. Kemudian langkah kedua adalah kita buat fungsi Lagrange. Lx lambda y dan y adalah fungsi utama, fungsi tujuan ditambah dengan pengali lambda dikalikan dengan bi min gx. bi yaitu 3 min gx-nya min x min y. Langkah ketiga, dapatkan turunan pertama atau titik kritis sehingga turunan pertama terhadap x adalah 4x min lambda sama dengan 0. Turunan pertama terhadap y yaitu 8y min lambda, dan turunan terhadap lambda sama dengan ini adalah 3 min x min y. Kita buat menjadi persamaan x plus y sama dengan 3. Langkah keempat, menyelesaikan persamaan. Diperoleh 4x min lambda sama dengan 0, 8y min lambda sama dengan 0. Nah, ini kita cari penyelesaiannya sehingga didapatkan y sama dengan 1. Kemudian x sama dengan 2. Dan lambda sama dengan 8. Nah, sehingga kita dapat titik kritisnya yaitu 2,1. Langkah kelima adalah mendapatkan matrik Hessian. Nah, ini diturunkan kembali terhadap X menjadi 4. Diturunkan terhadap Y adalah 0. Diturunkan terhadap X adalah 0 dan diturunkan terhadap Y adalah 8. Karena seluruh minor lebih besar sama dengan 0, sehingga memenuhi fungsi konveks atau merupakan kasus minimasi. Langkah keenam adalah mendapatkan nilai optimum. Diperoleh titik minimum dengan nilai Z sama dengan, kita masukkan fungsi awal dengan titik kritis yang memenuhi adalah 2,1. Sehingga didapatkan hasilnya 17. 8 tambah 4 tambah 5. Contoh kedua, sebuah perusahaan berencana menganggarkan $10.000 untuk iklan, di mana biayanya 3.000 per menit untuk iklan di televisi dan 1.000 per menit untuk iklan di radio. Jika perusahaan membeli X menit iklan televisi dan Y menit iklan radio, maka pendapatannya dalam ribuan dolar akan menjadi Z sama dengan min 2X kuadrat min Y kuadrat plus XY plus 8X plus 3Y. Bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan pendapatannya? Nah, langkah 1, kita tuliskan fungsi tujuan dan batasan. Maksimum Z dengan batasannya adalah 3X. X menentukan merupakan menit untuk iklan di televisi, berarti 3.000 dikalikan X, ditambah dengan 1.000 dikalikan dengan Y, iklan di radio, sama dengan 10.000. Nah, kita sederhanakan ribuannya menjadi 3X plus Y sama dengan 10. Langkah kedua, kita buat fungsi Lagrange. Lx y lambda sama dengan fungsi tujuan ditambah dengan pengali Lagrange dikalikan G-nya. Berarti G-nya adalah di sini BI min GI yaitu 10 min 3X min Y. Langkah ketiga, dapatkan turunan pertama. Disamadengankan 0. Nah, ini diturunkan terhadap X. Hasilnya adalah Y sama dengan 3 lambda min 8 plus 4X. Diturunkan terhadap Y dan diturunkan terhadap lambda. Langkah keempat adalah menyelesaikan persamaan. Nah, sehingga kita dapatkan untuk yang pertama Y sama dengan 20/7 min lambda, X adalah 19/7 min lambda, dan lambda adalah 1/4.
Nah, kemudian kita selesaikan titik yang masih mengandung lambda dengan mereplace atau mengganti substitusi dengan lambda sama dengan 1/4. Langkah kelima, mendapatkan matriks Hessian. Nah, tadi kita dapatkan masih turunan pertama. Nah, ini kita turunkan lagi terhadap X menjadi min 4. Turunkan terhadap Y adalah 1. Tuliskan di sini. Kemudian DL per DY turunkan terhadap X adalah 1, turunkan terhadap Y adalah min 2. Nah, karena memenuhi I pangkat min 1 atau minor utama ke-1 yaitu negatif, min 4,2, dan minor utama kedua yaitu positif, yaitu determinannya. Min 4 kali min 2, min 1, berarti 8 min 1, 7. 7 lebih besar 0, maka merupakan fungsi konkav atau benar, yaitu kasus maksimasi. Jadi perusahaan harus membeli 69/28 menit untuk iklan televisi dan 73/28 untuk iklan Diwa Radio. Karena lambda sama dengan 1/4, pengeluaran tambahan atau delta dalam ribuan akan meningkatkan pendapatan perusahaan sekitar 0,25 ribu. Jadi dengan adanya iklan, ternyata perusahaan akan mendapat keuntungan tambahannya adalah 0,25 ribu dolar. Langkah keenam adalah mendapatkan nilai optimum. Nah, maksimum Z, nah kita masukkan X yaitu 69/28 dan Y 73/28. Didapatkan maksimumnya yaitu 15,01 dalam ribuan dolar. Contoh 3 diberikan nilai X1, X2 sampai dengan Xn dan tunjukkan bahwa N sigma Xi kuadrat lebih besar sama dengan sigma Xi dikuadratkan. Nah, ini dengan fungsi batasan jika X1 sama dengan X2 sama dengan sampai Xn. Langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu fungsi tujuan dan fungsi batasan. Jadi fungsi tujuannya adalah meminimumkan Z sama dengan sigma Xi kuadrat. Nah, ingat dimisalkan di sini Xi sampai dengan Xn itu sama dengan C. Nah, sehingga kita punya fungsi batasannya. Nah, ini tadi fungsi batasannya kan harus sama dengan ya. X1 sama dengan X2 sama dengan Xn. Sigma Xi sama dengan C. Langkah kedua adalah kita tuliskan fungsi Lagrange-nya. L X1, X2 sampai dengan Xn ditambah dengan lambda. Karena batasannya hanya 1. Hanya perlu 1 lambda. Kemudian X1 kuadrat, ini fungsi utamanya yaitu sigma Xi kuadrat, sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sampai dengan Xn kuadrat ditambah dengan pengalinya yaitu lambda dikalikan dengan C dikurangi dengan Gi. Nah, Gi-nya X1, X2 sampai dengan Xn. Langkah ketiga adalah dapatkan turunan pertama atau titik kritisnya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan 25, maka kita diturunkan terhadap Xi, maka dia adalah 2Xi min lambda sama dengan 0. Nah, ini I berjalan daripada 1 sampai N. Kemudian diturunkan terhadap lambda, didapatkan C min Xi sampai dengan Xn sama dengan 0. Kemudian karena disama dengankan 0, maka kita dapatkan 2Xi. Nah, ini 2Xi atau misalkan kita jabarkan menjadi 2X1 sama dengan 2X2 sampai sama dengan 2Xn itu sama dengan lambda bar atau merupakan titik optimal. Atau Xi, nah ini Xi, I berjalan dari 1 sampai N sama dengan lambda dibagi 2. Nah, didapatkan ini titiknya. Titik kritisnya adalah lambda dibagi 2. Kemudian untuk yang disama dengankan 0 pada lambda, C min N kali lambda per 2. Nah, ini tahu dari mana? Kita tadi punya Xi adalah lambda per 2. Nah, ini adalah X1 sampai dengan Xn itu adalah Xi karena berjalan dari 1 sampai N. Sehingga C
min. Nah, ini tandanya adalah minus. Min lambda per 2. Nah, lambda per 2 dikalikan dengan n. Sehingga disama dengankan 0, sehingga kita dapatkan 2C sama dengan 2C per n itu sama dengan lambda. Nah, sudah didapatkan untuk titik kritis dari XI dan lambda. Sekarang langkah keempat adalah menyelesaikan persamaan. Nah, ini kita tahu bahwa fungsi objektifnya adalah fungsi konveks. Nah, atau fungsi untuk yang meminimumkan, sehingga pada teorema 8 dengan menggunakan metode Lagrange multiplier ternyata memenuhi untuk mendapatkan solusi yang optimal. Sehingga XI ini adalah lambda per 2. Lambdanya tadi adalah 2C per n. 2C per n dibagi 2 hasilnya adalah C per n. Nah, ini kalau X bar I berarti merupakan titik optimum. Kemudian Z sama dengan n dikalikan dengan C kuadrat per n kuadrat. Atau dikalikan dengan XI kuadrat. Nah, hasilnya adalah C kuadrat per n. Sehingga jika sigma XI sama dengan C sebagai batasan, fungsi batasan, maka n sigma XI kuadrat itu adalah lebih besar sama dengan n C kuadrat per n, sama dengan sigma XI dikuadratkan. Nah, sehingga terbukti bahwa persamaan ini adalah benar dengan menggunakan metode Lagrange multiplier. Nah, sekian materi untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.